Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nur Syabrina Nasution selaku moderator sekaligus pemateri kedua, dan rekan saya Laila Mahrani selaku pemateri pertama, dan Ahmad Syaiful Nasution selaku pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Laila. Kepada Saudari Laila, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu A. Pengertian geostrategis. Geostrategis berasal dari kata geografi dan strategis. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu Indonesia. Memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang 1945, diperlukan satu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik, menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional. B. Pengertian ketahanan nasional. Setidaknya ada 3 perspektif atau sudut pandang mengenai ketahanan nasional. Yang pertama, ada ketahanan nasional sebagai kondisi. Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu pengembaraan atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, metode atau cara dalam menjalankan suatu keadaan, khususnya pembangunan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan negara. 1. Pokok-pokok pikiran ketahanan nasional Republik Indonesia. Yang pertama ada eksistensi manusia sebagai manusia berbudaya. Yang kedua, tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam konteks manusia Indonesia yang berbudaya sebagai warga organisasi negara Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Yang ketiga, falsafah dan ideologi Pancasila. Makna falsafah dan ideologi Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terkandung dalam alinea pertama bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Alinea kedua bermakna bahwa adanya masa depan yang harus diraih. Alinea ketiga bermakna bahwa bila negara ingin mencapai cita-cita, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Tuhan yang merupakan dorongan spiritual. Alinea keempat bermakna bahwa cita-cita yang telah ditetapkan harus mampu dicapai oleh bangsa Indonesia melalui ruang hidup NKRI. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. A. Gastra dalam ketahanan nasional. Unsur elemen atau faktor yang mempengaruhi kekuatan atau ketahanan nasional suatu negara terdiri atas beberapa aspek. Para ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur kekuatan nasional suatu negara. Yang pertama, menurut Hans J. Morgenthau, unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor tetap, terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Yang kedua, faktor berubah,
terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Yang kedua, menurut James Lee Ray, yang pertama ada tangible factor, terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer. Yang kedua, intangible factor, terdiri atas karakter nasional dan moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Baiklah, materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Syaiful Nasution. Kepada Ahmad Syaiful dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan yang ketiga, pendekatan Astragatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Sebelum telah dinyatakan sebelumnya, pengertian pengetahuan nasional terdiri atas 3 konsep, yakni ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai metode atau pendekatan, dan ketahanan nasional sebagai doktrin pengetahuan negara. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta keselamatan publik. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat ini yang belum kondisi saat ini sedikit terusik dengan berbagai kejadian yang mengindikasikan bahwa ketertiban masyarakat belum dapat secara permanen atau secara merata. Hal ini jika tidak disadari oleh semua pihak, yang elemen yang berkaitan dapat mengakibatkan disintegrasi dan perpecahan yang sangat berefek kepada pertumbuhan psikologi ekonomi bangsa Indonesia maupun psikologi sumber daya manusia di masa yang akan datang. Gangguan keamanan tersebut sangat mungkin merusak kedalaman skala sebagai generasi yang masa depan yang ikut berjuang demi tercapai kelangsungan negara yang maju dan modern secara teknologi maupun pola pikir secara sumber daya manusia dalam bentuk perjuangan peperangan atas semesta dan ancaman siber dan luar negara Indonesia. Kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam mewujudkan gatra yang meliputi trik gatra atau aspek alamiah yang pencakupan aspek sosial atau ketahanan nasional merupakan pendekatan yang menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa. Aspek tersebut juga telah terangkum dan Astragatra ketahanan nasional. Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pernyataan dan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika hanya dinikmati oleh sebagai masyarakat justru dapat menyelamatkan ketagahan bangsa. Oleh karena itu, sebagai masyarakat justru dapat melemahkan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan karena yang terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Daripada itu, aspek tidak hanya mencukupi kesediaan poakan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan hasil kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera apabila hak dan aksesnya
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin dalam gatra sosial budaya. Ancaman yang muncul adalah mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya yang barat, yang sekular, liberal, dan materialis masyarakat Indonesia. Dalam hal gatra, pertahanan dan keamanan kepentingan nasional Indonesia yang federal dan permanen adalah tetap tegak dan utuh NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala untuk ancaman dan gangguan baik dari bersumber dari luar maupun dari dalam, untuk mewujudkan komitmen bangsa Indonesia yang arti penjajahan dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain. Orientasi penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan daya tanggal bangsa yang handal. 4. Hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia. 1. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah kedaulatan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam tujuan nasional. Yang kedua, hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah peraturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Baik, sampai sini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut juga telah terangkum dan asal ketahanan nasional. Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pernyataan dan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika hanya dinikmati oleh sebagai masyarakat justru dapat menyelamatkan ketagahan bangsa. Oleh karena itu, sebagai masyarakat justru dapat melemahkan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan karena yang terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Daripada itu, aspek tidak hanya mencukupi kesediaan poakan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan hasil kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera apabila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin dalam gatra sosial budaya. Ancaman yang muncul adalah mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya yang barat, yang sekular, liberal, dan materialis masyarakat Indonesia. Dalam hal gatra, pertahanan dan keamanan kepentingan nasional Indonesia yang federal dan permanen adalah tetap tegak dan utuh NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala untuk ancaman dan gangguan baik dari bersumber dari luar maupun dari dalam,
untuk mewujudkan komitmen bangsa Indonesia yang arti penjajahan dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain. Orientasi Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala untuk ancaman dan gangguan baik dari bersumber dari luar maupun dari dalam, untuk mewujudkan komitmen bangsa Indonesia yang arti penjajahan dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain. Orientasi penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan daya tanggal bangsa yang handal. 4. Hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia. 1. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah kedaulatan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam tujuan nasional. Yang kedua, hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah peraturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Baik, sampai sini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.